Umat Allah yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya, Suster Rosa Dali Manggua, Misionaris Klaris. Dalam mimbar agama Katolik ini, saya akan menyampaikan renungan dengan tema Allah Sumber Penghiburan. Baiklah, sebelum memulai renungan, marilah kita awali dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, pada saat ini kami berhenti sejenak dari segala kesibukan dan datang ke hadapan-Mu. Tenangkanlah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan suara-Mu dalam keheningan. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu menjadi sumber kekuatan, penghiburan, dan harapan. Bantulah kami melalui sabda-Mu, dan ajarlah kami untuk semakin peka akan kehadiran-Mu dalam setiap hal besar maupun kecil. Kami serahkan waktu renungan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, sebagai permenungan dengan tema Allah Sumber Penghiburan, saya akan membacakan Injil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil tadi mungkin sudah biasa kita dengar. Dalam Injil ini, Yesus menyapa kita bukan sebagai hakim yang menghakimi, tetapi sebagai sahabat dan penolong yang lembut. Ia tahu bahwa hidup manusia tidak mudah. Ia tahu bahwa kita sering letih, bukan karena secara fisik, tapi juga batin dan spiritual. Letih karena beban hidup, beban keluarga, pekerjaan, kekecewaan, kegagalan, bahkan karena perjuangan melawan dosa dan rasa bersalah. Yesus tidak berkata, "Berjuanglah sendiri," atau "Kuatkanlah dirimu," melainkan Ia berkata, "Datanglah kepadaku." Inilah undangan yang penuh kasih dari Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, yang tidak tinggal jauh, tapi datang dekat untuk memahami luka kita dan menghibur dengan kehadirannya. Ia tidak menjanjikan hidup tanpa beban, tapi Ia menjanjikan bahwa kuknya enak dan bebannya ringan. Dalam dunia Yahudi, kuk adalah kayu yang diletakkan di atas 2 ekor lembu. Bisa bekerja dalam keselarasan dan berbagi beban, agar mereka berjalan bersama. Artinya, Yesus memanggul beban kita bersama kita. Saat kita merasa memikul semuanya sendirian, Yesus sebenarnya ada di sebelah kita, ikut menanggung, ikut melangkah bersama kita.
Banyak orang mencari penghiburan di tempat yang salah. Ada yang lari ke tempat hiburan, media sosial, bahkan ke hal-hal yang merusak, seperti minuman alkohol, obat-obatan terlarang, atau relasi yang tidak sehat. Tapi semua itu hanyalah hiburan semu. Saat efeknya hilang, luka tetap ada. Kelelahan batin tetap menggerogoti di dalam diri kita. Yesus menawarkan penghiburan yang sejati, yang bukan hanya menenangkan pikiran, tapi juga menyembuhkan hati dan memberi makna pada penderitaan. Ia mengundang kita untuk datang bukan setelah kita kuat, tapi justru saat kita lemah. Karena Ia adalah Allah yang tidak menghindari penderitaan, tapi turut menderita bersama kita. Setelah merenung bersama ini, izinkanlah saya membagikan sebuah cerita yang berjudul Air Mata Seorang Ibu. Di sebuah rumah kecil yang kini terasa sepi, seorang ibu duduk diam di ruang tamu. Foto anak semata wayangnya terpajang di dinding. Sebelum cerah dalam bingkai kayu, namun senyum itu ia hanya tinggal kenangan, karena anak itu telah pergi terlalu cepat. Dalam sebuah kecelakaan yang tak pernah diduga. Setelah kepergian anaknya, hari-hari itu, ibu dipenuhi dengan kesedihan. Malam-malamnya sunyi dan dingin. Ia berhenti berdoa, berhenti berharap. Ia merasa Tuhan telah mengambil segalanya. Apa gunanya iman kalau akhirnya hanya ada kehilangan, pikirnya. Suatu malam, saat semua terasa gelap dan putus asa, ia mengambil Alkitab yang sudah lama ia simpan. Tangannya gemetar saat membuka halaman demi halaman. Sampai akhirnya matanya tertuju pada satu ayat. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Air matanya langsung mengalir. Ia tak bisa berkata-kata, hanya menangis. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, sejak kepergian anaknya, ia kembali berdoa, bukan dengan kalimat-kalimat indah, tapi dengan tangis yang tulus. Dan dalam keheningan itu, ia tidak mendengar suara Tuhan, tapi ia merasakannya. Bukan untuk menghapus rasa sakit, tapi untuk menangis bersamanya. Sejak malam itu, ia tahu, ia tidak sendiri. Tuhan hadir bahkan dalam luka yang terdalam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kisah ibu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak selalu mengangkat penderitaan kita, tetapi Ia selalu hadir di dalamnya. Ia tidak menjanjikan hidup tanpa air mata, tapi Ia berjanji untuk menangis bersama kita. Terkadang, saat kata-kata tak lagi keluar dan doa terasa hampa, air mata kita pun bisa menjadi bentuk doa. Dan justru di sana, di tengah kehancuran dan keheningan, Tuhan datang tidak dengan jawaban, tapi dengan pelukan kasih-Nya. Jangan takut untuk datang kepadanya, dalam keadaan paling rapuh sekalipun. Ia tidak menuntut kita kuat, Ia hanya meminta kita datang. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Undangan ini bukan untuk orang yang sempurna, tapi untuk orang yang percaya dan beriman kepadanya. Sebagai refleksi untuk kita semua, apakah ada luka dalam hidup kita yang belum kita izinkan Tuhan untuk masuk ke dalamnya? Apakah kita percaya bahwa Tuhan bisa hadir, bahkan di tengah kesendirian terdalam kita? Umat Allah yang dikasihi Tuhan,
Demikian tadi renungan Mimbar Agama bersama saya, Suster Rosa Dali Manggua, Misionaris Klaris, dengan tema Allah Sumber Penghiburan. Terima kasih atas perhatiannya, dan perjumpaan ini saya akhiri dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam renungan ini. Dalam sabda-Mu, kami menemukan penghiburan dan kekuatan baru. Engkaulah sumber damai yang sejati, yang hadir dalam sukacita maupun dalam luka-luka hidup kami. Tolonglah kami untuk selalu datang kepadamu dalam setiap keadaan, dan ajarlah kami menjadi penghiburan bagi sesama. Pulangkanlah kami dengan hati yang dikuatkan dan iman yang diteguhkan. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan Pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.